kita dapat penjelasan Romo Bram untuk menjelaskan makna dari patung 4 wajah Santo Yosef ini. Oh ya. Jadi ini patung Santo Yosef karena paroki ini berlindung pada Santo Yosef, suaminya Bunda Maria, ayahnya Yesus. Ya. Paroki ini berdiri sudah 60 tahun waktu itu. 60 tahun? Ya. Sejarahnya patung ini dulu ini bangunan baru. Jadi ketika sebelum pandemi, pasturan itu terbakar. Romo-romonya waktu itu sedang pada retret, ada satu romo sedang melayani di rumah duka, lalu pasturannya terbakar sampai habis bagian belakang. Lalu kemudian dihancurkan, lalu dibuatlah gedung pastoral yang baru. Kekhasan umat sini adalah umatnya yang sangat hidup sebetulnya, banyak sekali kegiatan. Maka ketika membangun gedung ini, dipikirkan supaya semua kelompok-kelompok umat itu bisa istilahnya terwakili gitu ya? Ya, bisa berdinamika secara nyaman. Maka kemudian dibuatlah bangunan lantai 4 dengan banyak sekali ruangan. Nah, ketika menyiapkan ruangan ini lalu dipikirkan juga oleh romonya. Waktu itu Romo Sumanto dan Romo Elton itu dipikirkan sebuah plaza, di mana di plaza itu umat bisa berdinamika, berkegiatan, berjumpa, berdoa, rekreasi dan segala macamnya. Lalu dipikirkan 4 patung Yosef seperti apa yang mau ditempatkan di plaza ini. Lalu waktu itu Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen namanya Patris Corde yang khusus untuk memberikan devosi kepada Santo Yosef. Nah, dari dokumen itu ada 7 karakter tentang Santo Yosef. Lalu dari 7 itu dipilihlah 3 karakter dan 1 karakter khas yang kemudian menjadi spiritualitasnya paroki ini. Yang pertama adalah ini Yosef yang membawa tongkat dan membawa bunga lili. Ini adalah Yosef sebagai suami yang setia. Yosef sebagai suami, Yosef sebagai pemimpin keluarga yang mendampingi, menuntun, menjaga keluarga kudus. Harapannya dengan menjadi suami pelindung keluarga, Yosef itu menjadi pelindung juga keluarga-keluarga umat yang ada di wilayah paroki ini. Ini yang Yosef suami yang setia. Tahun ini kami sedang berdevosi kepada Yosef suami yang setia ini. Kami mengadakan seminar, kami mengadakan rekoleksi, mendalami pribadi suami yang setia tahun ini. Lalu setelahnya kita ke 11 ini. Ini Yosef yang membawa bayi Yesus. Ini Yosef sebagai bapa yang penuh kasih. Jadi figur orang tua. Kalau tadi kan figur suami, pasangan yang setia. Kalau ini figur orang tua. Harapannya agar orang tua yang ada di sini memiliki semangat hati yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Seperti Bapak Yosef yang sungguh-sungguh menjaga, melindungi Yesus Sang Putra. Ini akan kami dalami tahun depan. Sebagai ungkapan syukur plaza baru, kami mau mendalami per tahun. Untuk tahun ini baru tahun pertama yang ini. Ini tahun besok, tahun depan. Ini Yosef, Bapa yang penuh kasih, menggendong bayi Yesus. Lalu yang ketiga ini adalah Yosef yang membawa hati kudus Yesus. Ini Yosef sebagai pelindung dan pecinta hati kudus Yesus. Kenapa? Karena paroki ini lama digembalakan oleh romo-romo MSC. MSC itu punya punya spiritualitas kekhasan mencintai hati kudus Yesus. Maka diberikanlah kemudian spiritualitas itu kan kemudian ditumbuhkan di tengah-tengah umat selama ini. Maka diberi kesempatan kepada
seluruh umat untuk menghayati hati kudus Yesus yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Santo Yosef. Ini yang ketiga. Ini yang membawa hati kudus. Yesus. Lalu ini yang keempat, yang membawa penggaris dan kayu. Pasti sudah tahu. Ini Yosef pekerja. Kenapa Yosef pekerja? Tahun 60-an Purwokerto itu dulu parokinya baru satu. Itu katedral. Itu 5 menit lah ke sini. Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dulu wilayah yang sekitar sini adalah umat yang mayoritas pekerjaannya buruh, para pekerja-pekerja. Maka memang tampaknya dulu pemilihan pelindung Yosef itu salah satunya karena umat di sekitaran wilayah Purwokerto Timur ini kebanyakan adalah para pekerja. Maka kemudian diberi penghormatan khusus kepada Yosef pekerja. Lalu harapannya juga pekerjaan-pekerjaan umat juga senantiasa dipersembahkan kepada Allah, seperti Yosef yang sangat kreatif, bercoba bertahan hidup di Mesir, mencari pekerjaan secara kreatif supaya bisa punya penghasilan tetap ketika mengungsi di Mesir. Nah, ini devosi yang dihidupi. Lalu harapannya setelah berdoa di sini, lalu umat singgah ke kapel adorasi, bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu sebelahnya singgah ke kapel Maria